warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dengan NIM 87203 1915 0005 dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah, dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Di sini dengan jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin memaparkan mengenai koperasi syariah. Berikut penjelasannya. Baik, di sini akan pertama saya paparkan mengenai definisi dari koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil atau syariah. Lantas, apa tujuan dari ekonomi syariah? Tujuannya pada umumnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas, serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Lantas, apa saja landasan koperasi syariah? Koperasi syariah itu berlandaskan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara tolong-menolong, tahun dan saling menguatkan atau tafakul. Yang kedua yaitu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Fungsi dari ekonomi syariah itu sendiri adalah yang pertama, membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Yang kedua, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan sosial ekonominya. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen, konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Yang keempat, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Yang kelima, sebagai penghubung dua pihak yaitu penyedia dana dan yang memakai dana agar dana yang dipinjam bisa lebih optimal dimanfaatkan. Yang keenam, memperkokoh anggota koperasi agar makin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Itulah dari fungsi ekonomi syariah. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai dalam koperasi syariah. Yang pertama yaitu ada nilainya siddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Yang kedua, istiqomah yang mencerminkan konsisten, komitmen, dan loyalitas. Yang ketiga, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Yang keempat, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. Yang kelima yaitu fatonah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu riayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness, mas'uliyah yang mencerminkan responsibility. Lantas, apa sih perbedaan antara koperasi konvensional itu dengan koperasi syariah? Yang pertama perbedaannya kita lihat dari sistem bunganya. Pada koperasi konvensional itu terdapat sistem bunga yang diberikan pada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Sementara dalam koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya. Kita lihat juga dari sebagai lembaga zakatnya, di mana di koperasi konvensional itu biasanya tidak menjadi tempat penyalur zakat. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Dan ada juga dari sisi pengawasan. Kalau koperasi konvensional itu berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam saja, tapi kejujuran di internal koperasi syariah, aliran dana, pembagian hasil. Lantas
Dari segi penyaluran produknya juga, koperasi syariah itu memberlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi para nasabah. Nasabah yang meminjam dana ataupun barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman di waktu yang sudah disepakati. Sementara kalau di sisi koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit pada uang ataupun barang-barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uangnya. Itulah penjelasan singkat mengenai koperasi syariah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.